Langsa Lama menetapkan status desanya menjadi desa siaga COVID-19. Kemudian perlu juga kami sampaikan kepada teman-teman sekalian dan Munci, dengan dasari penetapan desa siaga COVID tersebut, desa membentuk sebuah satuan tugas atau satgas yang titik fokusnya untuk penanganan substansial COVID-19. Beberapa upaya barangkali apakah lewat media desa atau kita menyaksikan langsung, ada petugas-petugas yang sudah mulai bekerja di Bapak Ketua Tuhapo dan seluruh jajarannya, Bapak Imam dan seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada rapat perubahan APBD tahap pertama tahun 2020. Kenapa saya bilang tahap pertama? Mungkin di tahun 2020 ini APBD Perubahan Gampung ini dicanangkan dalam setahun menjadi 2 kali perubahan, Pak. Yang pertama ini menyangkut dengan penanganan COVID-19 yang disampaikan Bapak Haji tadi. Selanjutnya nanti sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 ini tetap di bulan Juli dilakukan perubahan menyangkut anggaran tahun 2020. Boleh Pak. Memang 2 kali ini juga menyangkut dengan penanganan COVID-19. Ini dilakukan segera pencepatan daripada penanganan. Kita sampaikan karena kesempatan diberikan kepada saya menyangkut dengan pertama, di sini ada tahap yang pertama, ini dilakukan DDS yang mungkin RPD, rencana pencairan dananya ini untuk MTQ kecamatan. Ini saya berharap dalam APBD selanjutnya ini tidak hilang di dalam APBD, mungkin ada penundaan pelaksanaan. Kalau memang ini harus kita laksanakan persiapan di dalam APBD Pemerintah Gampung tetap juga di sana. Kami diinformasikan pada pemerintah kota melalui PTC tingkat kota bahwasanya ada juga pengunduran daripada pelaksanaan MTQ di tingkat kota di bulan November. Kalau memang penanganan COVID-19 ini dalam situasi 3 bulan ke depan yang terhitung dari bulan April, Mei, Juni ini sudah terbias atau sudah tidak ada lagi menyangkut dengan penanganan, ini bisa dilakukan untuk MTQ untuk MTQ tingkat kecamatan. Jadi kita harap tetap ada perencanaan strategi menyangkut dengan MTQ. Untuk Langsaper memang diinstruksikan kepada wali kota, kepada kami pihak kecamatan ini memang tidak dilakukan untuk tahun ini untuk memperingati hari ulang tahun Kota Langsa. Ini masih kirim gambaran menyangkut dengan MTQ, dan saya berharap di dalam APBD ini untuk pelaksanaan penundaan tahap 1, tapi tetap harus ada di dalam APBD. Mungkin itu saja Pak Siti yang ingin saya sampaikan. Menyangkut dengan pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dihilangkan programnya, bagaimana dengan kecamatan itu? Nah, kalau memang kecamatan juga memang melaksanakan, tapi juga yang mempertanyakan nanti follow up daripada anak-anak kita juga memiliki orang akan ditransfer kemana nih? Apakah sebatas untuk di kecamatan tidak memakan negara Betul. Pada struktur siaga yang menjadi ketua, kecil, wakil ketua, ketua Tuhapo, koordinatornya atau sekretarisnya sekdes. Kemudian yang lain terlibat kader, posyandu, kasih gawur, kadus sebagai penginput data, pemuda, pendamping desa, polmas dan babinsa, ketua umum sebagai ketua komisi informasi publik. Jadinya nantinya bentuk kita yang anggota lain kami aku lain kok nggak dipakai atau yang mau menyusun kenapa nggak dilibatkan. Jadi ini supaya dijelaskan baiknya salah paham dan terusan Pak Ricci udah main mata sama ketua takutnya kan ini ketua aja. Ini alhamdulillah kami apresiasi
pemerintah kampung dalam penanganan COVID-19 ini telah membentuk Satgas. Jadi kami berharap dari tim yang dibentuk Satgas ini tidak boleh diberikan honorarium, cukup diberikan biaya operasional. Ya, ini mohon disadari yang masuk dalam tim ini tidak boleh diberikan honorarium, tapi diberikan biaya operasional untuk makan dan minum untuk penanganan. Jadi tadi ada sedikit ajuan yang menyangkut dengan surat edaran banyak. Wah, kami sendiri pun kewalahan di kita matanya untuk menanggalan edaran yang belum kami pelajari. Kami baca ada lagi edaran ini, ada edaran ini. Ini betul yang disampaikan Bapak Kecil. Kami pada saat ini untuknya mungkin karena darurat ini perlu banyak di rumah. Kami di rumah berada aturan, jadi bingung menyangkut dengan PMK, Permendagri, ya, Perwa, Pergub. Ini banyak yang harus mekanisme yang harus kita lakukan. Kami juga apresiasi menyangkut dengan Satgas ini melalui kepala dusun. Kami berharap dalam pendistribusian, ya. Jadi program penanganan ini ada 2 tahap. Yang pertama ini menyangkut dengan pencegahan. Ini dana tanggap darurat bisa digunakan untuk seperti Mbak Atik sampai dalam pembukaan ini penyemprotan disinfektan, ya. Nah, ini dalam bentuk pencegahan. Tapi dalam bentuk lain, pembagian sembako ini juga ada kategorinya, Pak. Ada kategori menyangkut dengan penanganan dampak, ya, penanganan dampak. Jadi untuk realisasinya ini kita tunggu aturan SOP-nya dari Pemerintah Kota Langsa yang di PMK nomor 16 tahun 2017 yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan ini mulai mempergunakan untuk pembagian sembako. Tidak salah saya baca ada 13 poin dalam untuk pembelian sembako ini tanpa dipungut pajak, ya, tanpa dipungut pajak. Ini sedikit ini kita memberikan ini bagi sharing kepada pemerintah kampung, jangan salah dalam proses pelaksanaan karena kita pada saat ini mena data. Jadi pemerintah kampung dalam pendataan ini mau disinkronisasikan mana yang data yang diberikan sama dinas sosial, yang diberikan manusia, mana data yang diupdate melalui Satgas penanganan COVID di pemerintah kampung. Jadi maksud saya seperti ini, yang ditangani oleh dinas sosial itu merupakan penanganan dari pemerintah kota yang nggak salah saya 4 miliar yang sudah dilakukan pendanaan untuk penanganan daripada pemerintah Kota Langsa. Ini ditangani stakeholdernya adalah dinas sosial Kota Langsa. Jadi setelah mereka melakukan SOP, kita baru pemerintah kampung setelah ada instruksi dari mungkin kita dulu bersama Pak Teman agar pendistribusian daripada dampak kepada masyarakat per RTS rumah tangga sasaran yang kita dapatkan mengacu daripada SOP pengelolaan keuangan nanti. Mungkin dalam pelaksanaannya dapat pisahkan. Jadi yang telah mendapatkan dari dinas sosial ini tidak dapat lagi dari penggunaan dana kampung. Mungkin ada lagi pendataan yang dilakukan oleh BLT atau PKH ini juga nggak bisa didandakan dari dana kampung. Jadi dianggap penanganan ini serius tapi merata. Tapi kalau digunakan secara keseluruhan nggak bisa dilakukan karena kita nggak melakukan lockdown. Ya, kalau kita melakukan lockdown ini baru bisa untuk secara keseluruhan. Nggak ada mengenal miskin dan kaya. Jadi yang terdampak dalam proses penanganan ini yang disampaikan oleh rapat kami di pemerintah kota ini yang bersifat OTG, Pak. Ya, orang tanpa gejala, tapi tetap dia dikarantina selama 14 hari, mungkin profesi atau dia mahasiswa atau dia memang bekerja dari luar balik ke daerah yang sifatnya OTG, orang tanpa gejala, atau ODP, orang dalam pengawasan atau orang dalam pantauan. Ini juga dikarantina selama 14 hari. Apalagi yang PDP, Pak, yang positif, itu yang berhak untuk mendapatkan. Ini juga dampak. Semua kita merasakan dampak, tapi yang untuk menangani peningkatan ekonomi, yaitu masuk supir, tukang beca, ini juga ada dampak daripada pemenuhan daripada ekonomi keluarga. Mungkin kami kasih gambaran sedikit buat tim
ini untuk mengacu daripada pemberian syafaatnya, ya. Jadi nggak double, dan melihat peningkatan ekonominya, pendapatan hasil kepala keluarganya untuk mendapatkan syafaat daripada pemberian penanganan daripada peningkatan ekonomi. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada wali kota dan bupati. Hasil komunikasi kami dengan DPRD, surat itu sudah digodok dan akan turun ke desa. Menyikapi hal itu, pada tanggal 3 April kami telah mengeluarkan surat tentang kriteria penerima PRT di desa. Di dalamnya mohon ini disimak bagi pelapor, semoga nanti ketika ditanya oleh masyarakat, kita melihat itu. Jadi mohon Tuhabut disimak supaya nanti ketika masyarakat bertanya, ini kita bisa jawab. Yang pertama dalam kriteria itu dana desa yang kita keluarkan untuk pembelian sembako ini nantinya tidak akan lagi diberikan kepada mereka yang sudah menerima PKH, BPNT, bantuan pangan non tunai, atau bantuan sembako dari Dinas Kota. Jadi bagi mereka-mereka yang sudah menerima itu dari desa tidak diberi lagi. Ini mohon nanti ketika masyarakat bertanya ini harus dijelaskan secara bersama agar apa tidak salah paham. Ya nanti ini apa ada bang pilih, apa ini delegasi, apa ini kandung. Nanti kan kamangan bang mereka enak bagi memang nggak adil, mengada waluan. Jadi kenapa dia mengungkapkan seperti itu, karena dia tidak tahu. Jadi harus bagi oleh kita sebagai perangkat. Kemudian bagi pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan pegawai dan karyawan BUMN dan BUMD yang aktif, bukan yang pensiun, yang aktif. Nah, jadi itu tidak dapat. Nah, kemudian yang lansia ini karena sudah memperoleh dari dana desa juga hana sembako. Karena sembako itu berkisar 100 sampai 200 ribu. Lansia nawar ribu dimongan. Jadi juga kenapa ini mesti dipilah lewat kategori penerima, lewat kriteria penerima? Karena kalau enggak membengkak lagi ini dana penanganan dampak. Nggak cukup 1 miliar duitnya, nanti ditangkap semua kita. Susah kali pakai anggaran untuk darurat. Jadi mesti kita sortir orangnya. Oh yang udah dapat di sana nggak lagi. Oh yang udah dapat di sana nggak lagi. Jadi tinggallah hasil screening yang sama sekali nggak peroleh dari berbagai sumber kita kasih. Kan fair. Cuma fair dalam peperangan dan cinta. Aparat desa lain itu dalam SK-nya. Aparat desa selain gaji dan seder semua dapat. Selain gaji dan seder. 200 ribu. Jadi selain gaji dan seder dapat. Jadi pada saya yang luar jadi yang lain boleh. Jadi satu lagi poin kriteria penerimanya yang penghasilannya menengah ke bawah. Jadi yang kategori menengah ke atas tidak kita beri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami kira ini butuh disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi salah paham. Jadi yang kita beri yang ada dalam kriteria dan kategori. Jadi semoga kas cadangan kita yang disampaikan tadi oleh Ibu Sri Mulyani ini cukup. Kalau nggak cukup dan tahap kedua anak kita semua akan sama-sama menahan diri. Karena apa? Kita tidak punya duit lagi. Kemarin 2020 yang lalu telah terbentuk Satgas Siaga COVID
di Barulang Salama. Mungkin yang poskonya ini berada di kantor kecil, Pak. Jadi udah ada upaya-upaya yang kita lakukan kepada masyarakat, mungkin dalam bentuk edukasi ataupun himbauan-himbauan. Ini kami melaksanakan himbauan ini melalui dusun ke dusun, Pak. Jadi tentang mungkin bahaya dari corona ini. Kemudian kami ada menyediakan ruang sterilisasi yang ada di depan. Mungkin Bapak ada masuk di depan kantor kecil yang tertutup plastik. Nah, itu sudah kami lakukan. Cuma kami merasa khawatir, Pak, dengan adanya peralatan itu, sehingga ada beberapa kali kami laksanakan. Mengingat mungkin itu kan ada kipas angin, Pak, di dalamnya yang dicampur dengan bahan-bahan kimia. Jadi kami komposisinya kita kan tidak tahu. Kita takut dan khawatir membahayakan bagi pengguna yang di dalamnya. Kemudian ada satu lagi mungkin upaya yang saat ini sedang kami lakukan, yakni pengadaan masker, Pak. Nah, mungkin ini kami tidak menaikkan ke media sosial mungkin. Ya, selama ini tidak kami naikkan. Ada rasa malu lah gitu, Pak, menaikkan ke media sosial, mungkin dilihat di mungkin secara umum. Kebetulan pemerintah pusat juga sudah menginstruksikan bahwa pengadaan masker itu dalam bentuk kain. Kebetulan kami di sini kain, Pak, berbahan kain. Kemudian ada juga kami melakukan penyemprotan terhadap balai-balai pengajian, masjid, atau tempat-tempat lainnya seperti warung-warung. Mungkin nanti ada tahap kedua, setelah ini akan kami turun kembali untuk pelaksanaan hal-hal tersebut.